Ada sekitar 4,7 juta Oke. anak Indonesia yang putus sekolah itu. Jadi serata S1 itu penyumbang pengangguran tertinggi juga di Indonesia. Lulusan S1, S2 itu makin jauh dari kondisi realitas sosial. Padahal kan dalam beberapa teori pedagogi kritis itu kan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik ini tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Kita dorong wajib belajar 16 tahun. 16 tahun. Oh, berarti sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi, 4 tahun di perguruan tinggi. Karena sekarang kan program pemerintah itu lewat kebijakan tahun 2015-2016 kan wajib belajarnya 12 tahun. 12 tahun. Meskipun ini belum terlalu efektif karena kita melihat angka putus sekolah pada anak itu masih tinggi, Bu. Apalagi kalau sekarang kita perhatikan di beberapa figur ini kan memang ada programatik unggulan mereka ya. Misalkan 02 soal makan siang gratis, Makan siang plus gratis. apa itu susu Sama gratis. susu gratis. 01 misalkan satu sarjana bagi satu keluarga miskin, ya kan? Nomor 3 bicara soal keadilan sosial, soal akses pendidikan bisa terjangkau dan yang lain-lain. Itu pengennya LMND presiden dan wakil presiden seperti apa? Pemirsa Setia Gema Pos, hari ini kita kedatangan tamu Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Bung Muhammad Asrul. Halo, selamat sore. Apa kabar, Bung? Baik, baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini udah lama kita nggak jumpa kan? Iya, hampir 1 tahunan lah ya. Setahunan ya? Ya, hampir 1 tahunan. Dan kemarin-kemarin saya lihat LMND ini lagi aktif sekali bicara soal pendidikan. Dan saya lihat di media sosialnya deklarasi di daerah-daerah. Apa itu? Jadi fokus kita selama 6 bulan terakhir sekarang lagi fokus isu pendidikan. Ini udah menjadi amanat ataupun programatik strategis kita di hasil Kongres Makassar kemarin. Jadi LMND memfokuskan pendidikan itu sebagai program perjuangan yang strategis. Apalagi sekarang kan menghadapi momentum ya, momentum pemilu 2024. Ya. Dan kita menghadapi satu era disruptif. Jadi dari kondisi realitas hari ini memang pendidikan itu menurut kami menjadi isu yang sangat strategis. Oke. 6 bulan terakhir ini memang kita gencar melakukan riset-riset di daerah-daerah lewat instruksi nasional. Setelah riset-riset itu memang kita dorong daerah-daerah itu melakukan simposium pendidikan nasional untuk mendiskusikan mengenai problem pendidikan di daerah-daerahnya. Oke. Setelah daerah-daerah udah berjalan, kita buat acara nasionalnya lewat simposium pendidikan nasional untuk mengumpulkan hasil riset-riset dari daerah-daerah dalam kerangka bagaimana mereka melis persoalan-persoalan di sektor pendidikan di daerah-daerah. Karena antara daerah yang satu sama daerah yang lain kan pasti berbeda-beda ya. Situasinya juga pasti berbeda-beda. Terus nasional melaksanakan simposium pendidikan nasional dan kita melahirkan satu manifesto pendidikan nasional. Manifesto? Pendidikan nasional. Ini sebagai satu gagasan ya, gagasan murni dari LMND dan kita dorong menjadi perjuangan politik, program strategis dalam perjuangan politik kita. Oke. Jadi sudah deklarasi ya manifesto Udah pendidikan nasional. deklarasi. Kapan kemarin? Nasionalnya udah kemarin beberapa bulan yang lalu, terus di daerah-daerah sekarang udah 18 wilayah. 18 wilayah kita udah deklarasi, ini masuk di tahapan deklarasi tahap 3. Ada sekitaran 12 daerah lagi, 12 wilayah yang belum deklarasi tapi mereka udah punya jadwal berakhir nanti di akhir Desember. Jadi akhir tahun ini. Akhir tahun berakhir jadwal untuk deklarasi manifesto pendidikan. Deklarasi ini sebenarnya untuk menguatkan isu pendidikan sehingga menjadi isu strategis dalam momentum pemilu 2024 dan kita mendorong agar betul-betul pendidikan ini menjadi pusat perhatian yang luas karena satu sisi kan tantangannya kita menghadapi bonus demografi. Oke. Satu sisi kita memasuki era disruptif, bagaimana perkembangan teknologi digital yang sangat masif. Masif. Ya, di lain sisi, visi pemerintah hari ini adalah mendorong Indonesia Emas 2045 saat Indonesia memasuki 100 tahun kemerdekaannya. Nah,
setelah kita analisa, ternyata problem mendasarnya adalah pendidikan. Hal yang paling menopang untuk menuju ke sana dan mengatasi persoalan-persoalan ke depannya adalah soal pendidikan. Makanya lahirlah manifesto pendidikan sebagai program strategis kami. Tapi apa yang dimaksud dengan manifesto? Apa isinya di manifesto dalam? Ini sih isi di dalamnya adalah kita mengevaluasi rangkaian kebijakan pemerintah sejak sebelum Indonesia merdeka, kemudian Orde Baru sampai dengan era sekarang ini. Apa yang menjadi kelemahan dari kebijakan-kebijakan itu? Baik secara regulasi, ya regulasi dalam hal ini undang-undangnya, terus bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintahnya lewat peraturan pemerintah. Terus setelah kita menganalisa beberapa regulasi-regulasi tersebut, kita melihat kondisi realnya di masyarakat lewat riset yang kita lakukan ya, termasuk kondisi realitas di kampus-kampus ya, di daerah-daerah itu apa sih yang menjadi persoalan di sektor pendidikan yang dihadapi oleh mahasiswa hari ini. Setelah meriset itu, kita melahirkan satu program strategis. Manifesto ini bentuknya sebagai semacam tuntutan politik sih, tuntutan politik sekaligus juga sebagai gagasan yang harus kita perjuangkan, karena selama LMND berdiri tahun 99 sampai sekarang memang fokus isunya kan isu pendidikan terus, tapi kita hanya bicara pada soal pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Penjabarannya itu belum terlalu konkret. Nah, sekarang kita konkretkan apa yang dimaksud oleh LMND di dalam manifesto pendidikan dan apa saja yang kita perjuangkan dalam manifesto pendidikan. Oke, itu mencakup pendidikan dari kemudian tingkat dasar sampai perguruan tinggi atau cuma perguruan tinggi saja? Secara umum mencakup semua, tapi kita lebih banyak aspirasi tuntutannya itu ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Tapi SMA, SMP, SD-nya juga kita nggak lepaskan, tetap aja. Misalkan kan beberapa isi manifesto pendidikan. Pertama, kita dorong wajib belajar 16 tahun. 16 tahun. Oh, berarti sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi, 4 tahun di perguruan tinggi. Karena sekarang kan program pemerintah itu lewat kebijakan tahun 2015-2016 kan wajib belajarnya 12 tahun. Meskipun ini belum terlalu efektif karena kita melihat angka putus sekolah pada anak itu masih tinggi, Bu. Baik dia SMP ya, SMP ke SMA maupun tamatan SMA SMK ke perguruan tinggi. Itu jumlahnya cukup besar. Ada sekitar 4,7 juta anak Indonesia yang putus sekolah itu. Anak Indonesia yang putus sekolah. Penyebabnya mereka putus sekolah itu ya pasti faktor ekonomi. Yang kedua juga perspektif orang tua sangat menyebabkan karena mereka melihat soal relevansi pendidikan itu dengan dunia kerja. Relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Ini menjadi problem. Kita dorong 16 karena selain angka putus sekolah yang tinggi, persoalan yang mendasar yang dihadapi oleh mahasiswa sekarang ini biaya pendidikan. Akses pendidikan maksudnya biaya pendidikan yang sangat tinggi, di mana kenaikannya lewat data BPS itu kan tiap tahun mengalami kenaikan 10-15%. Cukup tinggi, Bung. Oh, biaya pendidikan. Iya, biaya pendidikannya itu SPP itu mengalami kenaikan 10-15%. Dan kalau kita kalkulasi rata-rata itu cukup tinggi, Bung. Dan ini menjadi penyebab utama menurut kami ya, penyebab utama kenapa banyak angka yang putus sekolah pada anak dari SMA ke perguruan tinggi itu nggak melanjutkan karena faktor biaya yang cukup tinggi dan tiap tahun mengalami kenaikan terus. Nggak pernah itu, mau pandemi COVID pun juga biaya pendidikan tetap naik gitu. Nah, itu menjadi salah satu tujuan kita. Sedangkan setelah lulus kuliah mungkin dia nggak langsung dapat kerja. Makanya perspektif orang tua bahwa ngapain sekolah tinggi-tinggi. Betul, ya? Karena biaya mahal, susah, ngapain. Kalau dilihat dari hierarki strata pendidikannya, itu tamatan S1 sarjana itu lewat data BPS juga yang keluarkan itu angka pengangguran yang paling tinggi, Bu, setelah tamatan SD sama SMP. Jadi strata S1 itu penyumbang pengangguran tertinggi juga di Indonesia, dan ini yang harus diatasi ya bagi pemerintah hari ini. Dan akhirnya kesimpulannya teman-teman, hari ini sistem pendidikan kita harus diperbaiki. Ya harus diperbaiki secara sistem, secara kurikulum kan. Perbaikinya kita dorong lewat revisi Undang-Undang Sisdiknas
ya, revisi undang-undang perguruan tinggi. Kemarin kan udah sempat masuk prolegnas itu, soal revisi undang-undang itu. Karena sekarang itu Bung, kalau kita lihat yang gue jelaskan tadi ya, tantangannya adalah satu, kita memasuki era disruptif ini, perkembangan teknologi yang cukup masif ya, cukup cepat ya. Kita menghadapi tantangan bonus demografi, ya kan? Tapi pendidikan, sistem kurikulum pendidikan kita itu berada di belakang perkembangan ini, gitu. Berada di belakang perkembangan teknologi hari ini, dan mungkin bisa saja nggak akan relevan lagi ke depannya. Makanya mau tidak mau salah satu tahapan kita pasca melahirkan manifesto pendidikan ini adalah mendorong adanya naskah akademik yang disusun sendiri oleh LMND, kemudian itu yang akan kita dorong untuk mewarnai gagasan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Karena kemarin sempat viral, habis itu hari ini kayaknya isu-isu revisi Undang-Undang Sisdiknas itu makin terdisrupsi mungkin karena pemilu yang begitu kencang. Tapi Pak, ada program pendidikan dari Menteri Pendidikan kita soal Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Kalau kita lihat sih itu sebenarnya esensialnya kan ada dua ya. Soal Merdeka Belajarnya dan Kampus Merdekanya itu. Merdeka Belajar itu kan akan mempengaruhi pola pikir ya secara bebas. Bagaimana pemerintah hari ini mengatur kebijakan-kebijakan, karena mungkin mengevaluasi juga perkembangan dunia pendidikan kita kan. Perkembangan dunia pendidikan yang terlalu bahasanya terlalu cocologi, terlalu dominan tenaga pengajarnya dibandingkan peserta didiknya. Sekarang kan dimana menekankan pada kebebasan berpikir itu, termasuk soal kampus merdekanya. Kampus merdekanya ini kan mendorong sebenarnya kampus-kampus itu ya, mendorong kampus-kampus itu sehingga bisa juga melahirkan lulusan-lulusan yang bisa punya soft skill ya yang maupun hard skill yang siap bekerja di dunia industri, kira-kira bisa bekerja di dunia industri. Tapi kan persoalannya itu sampai sekarang meskipun ini berjalan cukup masif ya, belum juga menjawab salah satu tantangan bahwa lulusan serata pendidikan S1 itu penyumbang pengangguran yang besar. Gitu, penyumbang pengangguran yang besar. Ini mungkin perlu untuk dimasifkan atau perlu langkah-langkah yang lain. Kita juga tawarin sih dalam manifesto pendidikan itu untuk bisa menjawab angka pengangguran yang tinggi. Problemnya angka pengangguran yang tinggi itu adalah memang salah satunya adalah bukan hanya soal soft skill sih sebenarnya, bukan hanya soft hard skill-nya sih sebenarnya, tapi soal ruang yang disediakan oleh negara kepada mereka untuk meningkatkan soft skill. Makanya salah satu dari program manifesto pendidikan adalah kita mendorong agar badan usaha milik negara ini membuka ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mereka melakukan magang. Magang-magang di BUMN ini kan setidaknya bisa memberikan pengalaman, bisa meningkatkan soft skill mereka. Apalagi misalkan ke depan BUMN ini membuka ruang seluasnya supaya mereka bisa bekerja. Itu yang selama ini tidak menjadi konsentrasi dari pemerintah, meskipun dari BUMN ada programatik magang itu ya, programatik magang itu, tapi kan itu tidak terfokus di seluruh kampus yang ada di Indonesia. Apalagi misalkan ini ditekankan kebijakan ini ya oleh Kementerian BUMN, Kementerian Investasi misalkan, sama kayak kepala daerah, karena kan di daerah-daerah itu kan banyak perusahaan-perusahaan, bukan hanya BUMN, swasta BUMD kan, membuka ruang seluas-luasnya supaya mahasiswa ini bisa melakukan magang untuk peningkatan soft skill mereka maupun hard skill mereka ya, sehingga ketika mereka keluar memang udah siap di dunia kerja. Tapi kan perspektifnya bukan hanya sebatas bagaimana kita melahirkan lulusan yang siap di dunia kerja kan, tapi bagaimana mereka ke depan juga bisa memahami realitas sosial yang ada sekarang ini. Karena sekarang tamatan itu, lulusan S1, S2 itu makin jauh dari kondisi realitas sosial. Padahal kan dalam beberapa teori pedagogi kritis itu kan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik ini tidak bisa dilepaskan dari pendidikan, dari faktor pendidikan. Berarti dari Manifesto Pendidikan Nasional LMND ini apa yang diinginkan
kawan-kawan terhadap situasi pendidikan kita hari Satu, ini? memang harus ada perubahan kerangka pikir ataupun perspektif sih dalam sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan kita. Kita bukan hanya mengejar soal lapangan pekerjaan, tapi bagaimana bisa mewujudkan pendidikan yang emansipatoris itu loh. Oke. Pendidikan yang emansipatoris yang menekankan pada kebebasan berpikir, pola kekritisan mahasiswa, kemudian bagaimana mereka bisa mengamati persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya dan bagaimana mengatasi hal-hal semacam itu. Kemudian selain soal perubahan prinsip-prinsip ya lewat kurikulum dan sistem pendidikan kita mendorong supaya persoalan-persoalan mendasar itu bisa terselesaikan, termasuk bicara soal kualitas pendidikan ya, mulai dari akses pendidikan, mulai dari bagaimana tingkat kesejahteraan bagi tenaga pengajar, ya kan, bagaimana infrastruktur kampusnya ya, meskipun ini bicara kualitasnya tenaga dosennya, tenaga pengajarnya, itu harus menjadi konsentrasi dari pemerintah hari ini. Termasuk di daerah-daerah yang tertinggal, yang jauh. Iya, daerah-daerah 3T itu lebih kompleks persoalannya ya, apalagi kayak sekarang misalkan angka kekerasan seksual di kampus itu tinggi, angka bunuh diri sangat tinggi, iya kan? Ini belum mampu dijawab oleh pemerintah hari ini. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Kita juga udah menyodorkan usulan, masukan sehingga bisa mengatasi persoalan ini. Yang kemarin kita respon itu, yang kita apresiasi itu, misalkan kebijakan di Universitas Gadjah Mada UGM itu, yang melarang dosen killer. Iya kan, itu sangat berpengaruh bagi psikologis mahasiswa dan pola pengajaran di dalam kampus ya. Dan tadi sempat dibilang bahwa sempat ditawarkan kepada pemerintah. Ini sempat kita tawarkan kepada pemerintah, bukan hanya pemerintah malah kepada capres cawapres. Oh, sudah ditawarkan ya, kita tawarkan kepada tim-timnya. Tapi capres cawapresnya belum. Kita juga belum audiensi kepada mereka. Mungkin dalam waktu dekat kita akan audiensi, nawarkan, karena kita melihat bahwa semua capres cawapres ini harus bicara dong isu pendidikan kan. Karena ke siapa nanti? Ke tiga-tiganya. Iya, kita tiga-tiganya. Jangan ke salah satu, nanti bisa. Ini. Jadi baru ketemu dengan tim-timnya. Apa respon mereka? Sangat positif melihat manifesto pendidikan nasional, karena sekarang kan tanggung jawab kita ya di dunia gerakan mahasiswa itu mendorong bagaimana politik yang pragmatis ini ya, politik yang hanya bicara soal kuantitas ini ya, kuantitas ini ke politik kualitatif. Politik kualitatif itu kita mengedepankan politik gagasan. Sekarang gagasan yang didorong itu apa gitu kan? Nah, elemennya kira-kira gagasan yang didorong adalah soal pendidikan. Manifesto pendidikan ini sebagai gagasan yang harus kita perjuangkan juga supaya ini bisa memberi wacana, memberi perspektif, menguatkan isu pendidikan menjadi isu strategis sehingga menjadi pembahasan di semua lingkup kekuasaan, menjadi pembahasan bagi semua capres cawapres, meskipun mereka udah punya programatik masing-masing ya. Capres cawapres pasti punya programatik masing-masing di sektor pendidikan. Tapi kita juga menyiapkan itu. Nah, tantangannya sih di situ. Kita ingin mau menggeser dan bagaimana manifesto pendidikan ini bisa mewarnai isu hari ini. Oke, jadi memang ada niatan untuk ketemu dengan para capres dan cawapres. Tapi sebelumnya pasti sudah tadi seperti yang dibilang bahwa pasti sudah ada nih sistem atau program pendidikan dari masing-masing capres dan cawapres, dan hari ini sudah tinggal 64 hari lagi. Ya, 64 hari. 64 hari menjelang Pilpres ya kan, menjelang pencoblosan. Hari pertama debat, nanti sore kita bisa lihat debatnya. Tapi menurut Bung Asrul, ini masing-masing capres-capres kan punya program terkait dengan pendidikan. Ada Pak Anies, terus kemudian Pak Prabowo, lalu kemudian Pak Ganjar. Kalau dari masing-masing program mereka, menurut Bung Asrul gimana? Sebenarnya dari beberapa media yang kita baca ya,
informasi media yang kita baca dan pendiskusian kita juga dengan beberapa tim sukses, sebenarnya nggak jauh-jauh beda lah programatik mereka. Tapi memang ada programatik unggulan mereka ya. Misalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan soal satu sarjana untuk satu keluarga miskin, terus tetap mendorong wajib belajar 12 tahun, terus soal peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar. Kalau Pak Prabowo sama Pak Gibran soal programatik di sektor pendidikannya juga kan bicara soal itu kan, soal kesejahteraan ya, kesejahteraan pendidikan, terus soal sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Kalau Pak Anies soal akses pendidikan berkeadilan menurut kita ya. Bicara juga dia soal kesejahteraan tenaga pendidik dan dosennya. Peningkatan kesejahteraan buat tenaga pendidik dan dosen. Tiga-tiganya sebenarnya ini kalau kita lihat dari programatik mereka kan sama-sama punya programatik ya. Tapi menurut kita itu hal-hal yang mendasar ya, hal-hal yang mendasar yang perlu dijawab justru belum terjawab lewat programatik semacam ini. Pertama soal akses pendidikan. Oke, misalkan Pak Anies dorong satu program agar biaya pendidikan itu bisa terjangkau misalkan. Tapi kan terjangkau ini seperti apa ini? Terjangkaunya menurut siapa terjangkaunya? Menurut siapa? Apakah versi perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta? Soalnya kan sekarang otonomi kampus itu akhirnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi kampus-kampus untuk menetapkan biaya pendidikan. Apakah mereka mampu membuat satu kebijakan standarisasi misalkan biaya pendidikan? Iya kan? Standarisasinya untuk perguruan tinggi negeri berapa, perguruan tinggi swasta berapa gitu kan? Nah, itu belum dijabarkan dalam programatik mereka. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari beberapa media sih masih menekankan soal program wajib belajar 12 tahun. Ini bagus juga untuk mengatasi persoalan angka putus sekolah pada anak itu ya. Angka putus sekolah pada anak itu yang sangat tinggi. Yang saya jelaskan tadi itu jumlahnya kan cukup tinggi tuh, 4,7 jutaan misalkan ya. Dari tamatan SMA ke SMK, SMP ke SMA atau SMK, terus SMA SMK ke perguruan tinggi, itu angka putus sekolahnya cukup tinggi. Mungkin lewat program wajib belajar ini bisa mengatasi persoalan ini. Tapi kan ini udah jadi program pemerintah juga sejak 2015-2016 kan. Nah, sama halnya dengan Pak Prabowo soal sekolah unggulan. Sekolah unggulan ini kan oke lah, misalkan di setiap kabupaten ada satu sekolah ya yang dijadikan sebagai sentral perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Tapi kan bisa saja sekolah unggulan ini memunculkan diskriminasi kan terhadap lembaga pendidikan yang lain. Apalagi sekarang persoalannya adalah soal infrastruktur lembaga pendidikan kita kan belum merata di seluruh Indonesia. Bagaimana menghadapi soal belum meratanya infrastruktur ini dan belum berkeadilannya belum berkeadilannya pendidikan kita di sektor pendidikan kita. Apalagi soal masalah apakah sekolah unggulan ini akan membebaskan biaya pendidikan atau kayak gimana, kita juga belum tahu. Yang kita lihat di beberapa media dan beberapa sambutan dari Capres-Cawapres 02 ini bicara soal sekolah-sekolah unggulan itu. Tapi dulu kan di pemerintah itu udah buat ya sekolah berstandar nasional, ya. Sekolah berstandar internasional. Tapi mengatasi persoalan-persoalan yang kita diskusikan di awal itu nggak cukup strategis, nggak cukup signifikan. Intinya kita itu memandang bahwa pertama itu perlu dibenahi soal bagaimana mengatasi soal biaya pendidikan ini. Iya kan? Yang kedua bagaimana soal peningkatan soft skill mahasiswa ini kan. Makanya tadi kita di salah satu program mahasiswa pendidikan nasional ini yang membuka ruang seluas-luasnya, BUMN, swasta, BUMD, supaya mahasiswa ini bisa mengembangkan soft skill mereka gitu kan. Yang ketiga, sekarang ada fenomena biaya tempat tinggal mahasiswa itu Pak. Iya kan, kos-kosan, apa dan sebagainya, itu peningkatannya 15-20% tiap tahunnya. Nah itu nggak ada satupun yang bicara soal itu, capres-cawapresnya. Padahal itu menjadi persoalan juga yang mendasar. Kita di dalam manifesto pendidikan ini selain mendorong supaya itu bisa terjangkau, kita mendorong agar asrama-asrama mahasiswa itu mulai dibangun dan diperbaiki. Iya kan? Kenapa asrama-asrama mahasiswa itu nggak dibangun, nggak diperbaiki secara maksimal, sehingga bagi keluarga-keluarga yang ekonominya terbatas bisa masuk, sehingga tidak membebani ekonomi keluarganya. Padahal kan asrama-asrama mahasiswa itu jumlahnya cukup besar kan. Iya kan?
jumlahnya cukup besar. Termasuk misalkan persoalan akses tadi kita dorong beasiswa itu harus secara kuantitas itu harus diperbanyak dong. Harus diperbanyak karena dengan beasiswa entah beasiswa LPDP, beasiswa bidik misi, beasiswa apa itu, nah itu bisa menjawab persoalan biaya pendidikan yang cukup tinggi nih. Tapi transparansinya harus jelas juga. Jangan yang bisa mengakses hal tersebut adalah orang-orang dalam saja atau orang-orang di kekuasaan yang terdekat ya. Yang masyarakat luasnya nggak bisa mengakses itu secara langsung gitu. Tapi kalau dari ketiga program pendidikan yang ditawarkan oleh Capres dan Cawapres itu, kalau LMND cenderung ke mana? Kecenderungan kita mendorong manifesto pendidikan aja. Oh, di sini aja. Siapa yang bisa mau terima manifesto pendidikan nasional LMND ya kita pasti akan bantu. Karena perjuangan kita sama kan. Iya kan? Kita menitipkan manifesto ini sehingga bisa menjadi satu program politik. Dan ini kebetulan ketemu dengan momentum politiknya. Termasuk ini di daerah deklarasi itu mengundang legislatif, eksekutifnya, kemudian mereka audiensi dengan kepala-kepala daerah untuk membicarakan manifesto pendidikan. Siapa tahu kepala-kepala daerah itu punya perspektif yang progresif dan melihat bahwa pendidikan ini memang harus dibenahi. Berarti LMND masih terbuka dengan siapapun? Oh, masih terbuka dong. Masih terbuka. Masih sangat-sangat terbuka. Sampai sekarang kita belum menentukan sikap politik kemana. Tapi ketika nanti ada salah satu capres-cawapres yang sepakat dengan ide manifesto politik, manifesto pendidikan nasional LMND, pasti ke sana? Ya, kita pasti akan membantu ya. Tapi kontra politiknya seperti apa? Dalam hal ini programatik ya, gagasannya ya. Apakah capres-cawapres tersebut memang fokus atau menganggap isu pendidikan ini menjadi isu strategis atau tidak? Ataukah hanya sebatas tema debat saja? Ataukah hanya sebatas mengisi kelengkapan gagasan-gagasan mereka? Karena semua bicara Indonesia Emas, visi Indonesia Emas 2045. Semua bicara kita memasuki era disrupsi teknologi digital, ya kan? Semua bicara tantangan ke depan kita itu adalah bonus demografi, mengelola ini supaya nggak menjadi sebuah bencana demografi. Tapi, ya kan, konsentrasi mereka terhadap isu pendidikan itu kita anggap masih sangat kurang ya, masih sangat kurang. Meskipun orang bicara kartu Indonesia Pintar, apa semua dan sebagainya, tapi itu kan hanya berapa persen untuk mengatasi persoalan biaya pendidikan. Belum lagi kayak sekarang banyak mahasiswa yang sambil kuliah sambil kerja. Kenapa? Karena menutupin biaya pendidikan dan biaya tempat tinggal ini yang mahal. Kalau ada capres yang bicara soal biaya pendidikan tempat tinggal mahasiswa, kira-kira bisa seperti itu. Seperti itu. Nah, ini asik ini. Asik. Enak ini. Berarti bisa jadi nanti yang sekarang belum menentukan bisa ditentukan pilihannya. Bisa. Dan kita rencana akan adakan pertemuan nasional juga di Jawa Timur nanti untuk membicarakan langkah-langkah termasuk strategi dalam mengintervensi pemilu 2024. Nasional sih udah 2 bulan terakhir ini. Kemarin kita bersepakat bahwa manifesto pendidikan nasional ini harus didorong terus menjadi isu strategis, menjadi perbincangan ya, perbincangan dalam percaturan politik nasional ini. Karena kita nggak mau yang ada sekarang ini hanya sebatas gimmick, hanya sebatas slogan, hanya sebatas hitungan dukungan, ya kan, hanya membahas soal survei, hasil survei dan sebagainya, tapi politik gagasannya hilang gitu. Padahal sangat menentukan ya. Berarti Bung Azrul melihat hari ini masih belum maksimal lah bicara soal politik gagasan ya? Iya. Padahal kan salah satu partai juga bicara soal gagasan turun ke rakyat. Gagasannya gitu. Apa untuk rakyat gitu? Keresahan, apakah mereka mampu menjawab ini soal tantangan geopolitik kawasan seperti apa, soal keresahan ya, dan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat seperti apa, kondisi kebangsaan kita seperti apa, terus bagaimana isu pendidikan, kesehatan ya, yang masuk dalam kebutuhan dasar rakyat itu seperti apa. Ini kan setiap momentum pemilu menjadi bahan debat terus kan, menjadi programatik mereka, tapi kan nggak menjadi hal yang strategis menurutku. Apalagi kalau sekarang kita
perhatikan di beberapa figur ini kan memang ada programatik unggulan mereka ya. Misalkan 02 soal makan siang gratis, Makan siang gratis. apa itu susu Sama gratis. susu gratis. 01 misalkan satu sarjana bagi satu keluarga miskin, ya kan? Nomor 3 bicara soal keadilan sosial, soal akses pendidikan bisa terjangkau dan yang lain-lain, ya kan? Dengan slogan perubahan ini kan. Kita melihat itu satu programatik yang perlu dimenangkan di hati rakyat, ya kan? Perlu dimenangkan di hati rakyat dan bisa mempengaruhi sikap politik mereka. Tapi kita melihat bahwa tantangan-tantangan yang kompleks yang dihadapi oleh bangsa ini memang harus dibicarakan secara utuh gitu, dan nggak bisa terlepas dari konteks realitas sosial ekonomi politiknya. Tapi kan sekarang anak-anak muda kita yang hari ini menjadi pemilih yang dominan, ini nggak suka yang bicara terlalu serius-serius begitu. Iya, kan tinggal kemasan aja itu, Bu. Tinggal kemasan aja gimana para capres-cawapres mengemas itu kan. Mereka sukanya apa sekarang? Joget, gemoy, ya itu preferensi politik mereka lah ya. Preferensi politik mereka. Tapi kan di satu sisi, ya nggak bisa politik kuantitatif ini nggak diisi oleh gagasan. Karena ini mau mimpin 280 juta jiwa rakyat Indonesia, Bu. Selama 5 tahun ke depan. Kalau nggak punya gagasan, masa kita cuman yang gimmick-gimmick doang? Kan nggak mungkin republik ini yang besar seperti ini, sumber daya alamnya sangat besar, sumber daya manusianya sangat besar ini, hanya dikelola secara gimmick kayak gitu kan. Makanya ya kita butuh soal visi misi programatik mereka secara utuh. Kalau bagaimana itu menarik simpati bagi kalangan milenial Gen Z, yaitu cara konsultan politik dari masing-masing capres-cawapres lah untuk bisa mengemas itu sehingga bisa diterima. Intinya kan milenial Gen Z ini kalau yang terlalu serius ya, yang terlalu dalam juga nggak terlalu suka juga menarik ya, nggak terlalu menarik buat mereka. Itu bisa kita lihat dari hasil-hasil survei hari ini ya. Dan memang itu real sih. Real ya? Real. Sebagai mungkin bertambahnya berkembangnya teknologi membuat mereka teman-teman muda ini praktis aja mikirnya. Gitu. Praktis, betul. Nggak terlalu suka yang ideologis, nggak terlalu apa. Yang penting apa yang menjadi kebutuhannya terus terpenuhi, yaitu yang akan cenderung ke sana. Gitu. Tapi sayang juga, misalnya capres-cawapres ini nggak terlalu banyak mengangkat itu ya isu-isu yang dihadapi oleh milenial sama Gen Z. Karena kan dalam pemilu 2024 ini DPT-nya milenial Gen Z ini paling besar ya, 56%-an ya. 56%. Tapi persoalan yang mereka hadapi ini seharusnya harus dikemas jadi programatik mereka ini. Harus dikemas jadi programatik mereka. Misalkan soal isu lapangan pekerjaan, ya kan? Soal isu pendidikan kesehatan, soal isu tempat tinggal. Soal isu lingkungan juga. Kan mereka ini sangat respect terhadap isu-isu lingkungan itu, termasuk isu korupsi juga. Mereka sebenarnya bukan apolitis, mereka bukan tidak tahu politik, tidak. Memang kadang malas aja dengan yang terlalu muluk-muluk kan begitu. Iya, mungkin karena selama ini mereka udah disuguhin dengan hal-hal yang muluk, tapi faktanya praktisnya di lapangan itu mereka nggak melihat sebuah perubahan gitu kan. Itu hanya semacam ya udah janji-janji politik, hanya sebatas gagasan programatik, tapi eksekusinya itu nggak ada. Mungkin bisa saja mereka melihat bahwa paling juga hanya sebatas ini, hanya sebatas debat, hanya sebatas gagasan, konsepsi, tapi praktisnya nggak mengubah kita. Makanya hal inilah yang menyebabkan, bisa jadi yang menyebabkan politis di generasi ini kan. Karena kalau kita lihat survei-survei itu tingkat mereka untuk berpartisipasi ya, tingkat partisipasi politiknya juga udah lumayan tinggi juga di generasi milenial sama Gen Z ini. Tapi kalau soal teman-teman mahasiswa, gerakan mahasiswa lah, gimana Bung? Sekarang lagi pada posisi menguat juga nggak terlalu ya, tapi ada gerakan-gerakan soal melawan politik dinasti, ya kan? Soal nepotisme kebijakan ya yang ada di Mahkamah Konstitusi yang kasus kemarin itu putusan MK, tapi itu nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu signifikan meskipun beberapa daerah-daerah sentral dan kampus-kampus negeri yang besar yang selama ini bisa jadi sentral gerakan ya di beberapa pengalaman gerakan sebelumnya ya,
pengalaman gerakan-gerakan sebelumnya. Nah itu mereka udah mulai bergerak itu, mulai bergerak. Kita melihat bahwa ya itu sebagai bagian dari aspirasi politis, sebagai bagian dari perjuangan politik mereka. Dan kita harapkan bahwa itu mendapat respon juga kan, bisa mendapat respon dari pemerintah hari ini. Yang kita harapkan adalah ruang-ruang demokrasi itu ya udah harus tetap dibuka, biarkanlah aspirasi itu, kritik itu tumbuh ya. Entah itu posisinya juga kan ini menghadapi momentum ini ya. Jadi irisan-irisannya khawatirnya ya akan terbagi ke irisan di pemilihan capres cawapres ke depan. Kita mengharapkan ini memang murni yang berasal dari dalam gitu, dari dalam gerakannya ya. Tapi kalau misal ini salah satu nanti siapapun yang menang nih di pemilu 2024 baik presiden maupun wakil presiden yang akan menggantikan Jokowi di 2024 mendatang, itu pengennya LMND presiden dan wakil presiden seperti apa? Yang bisa fokus dan menganggap strategis pembenahan di sektor pendidikan. Karena kemajuan bangsa ini tergantung pendidikannya, Bu. Kesejahteraan kemakmuran rakyat hari ini juga tergantung pendidikannya, Bu. Nah, pendidikan ini yang harus dibenahi ya lewat kebijakan-kebijakan ya, mulai bagaimana mereka merevisi undang-undang Sisdiknas dan undang-undang perguruan tinggi agar bisa menjawab tantangan zaman dan bisa relevan dengan situasi hari ini. Terus bagaimana mereka mengatasi persoalan akses pendidikan tadi ya, soal bagaimana persoalan lapangan pekerjaan, persoalan tempat tinggal tadi, soal peningkatan soft skill maupun hard skillnya mereka seperti apa, terus bagaimana mengatasi angka bunuh diri, kekerasan seksual ya yang terjadi di kampus-kampus itu, terus juga bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip di dalam dunia akademik itu, dunia pendidikan yang emansipatoris kira-kira ya, yang emansipatoris, dan itu menurutku akan didukung oleh teman-teman di LMND karena LMND ini sejak 99 itu udah fokus di isu pendidikan sih, sangat fokus di isu pendidikan. Apalagi kalau pemerintahnya sangat pro terhadap pendidikan lewat kebijakan-kebijakan itu ya. Apalagi misalnya bisa sampai dorong wajib belajar 16 tahun itu. Wah, itu pasti kita dukung itu. Seru sekali ya kalau bersama aktivis nih pasti Yeah. kayak seperti ini, panjang sekali. Tapi terakhir deh Bung, ini kan teman-teman LMND mahasiswa, terus kemudian punya program manifesto pendidikan nasional yang juga ditawarkan kepada capres dan cawapres yang hari ini sedang berkontestasi dalam Pilpres 2024. Nah silakan sampaikan kepada mungkin capres cawapres atau masyarakat Indonesia terkait dengan manifesto menjelang pemilu 2024. Ya, kami berharap kepada calon presiden ya ataupun calon wakil presiden, termasuk kepada partai-partai koalisi, tim-tim sukses pemenangan ataupun relawan-relawan, bahwa ada persoalan yang paling serius yang perlu kita jadikan sebagai satu gagasan ataupun mencarikan jalan keluar untuk bisa menghadapi tantangan era disrupsi teknologi, soal bonus demografi ya ke depan. Apa itu? Yaitu persoalan pendidikan. Dan hari ini LMND secara organisasi sudah menyiapkan gagasan manifesto pendidikan nasionalnya. Kita berharap para capres, cawapres ya yang nanti kita akan mengirimkan permohonan audiensi kami agar bisa diterima dan bisa berdiskusi mengenai gagasan kami tentang manifesto pendidikan nasional, dan sekaligus juga harapan kami kepada kelompok-kelompok gerakan mahasiswa dan gerakan sosial hari ini, marilah kita bahu-membahu ya membangun satu konsolidasi untuk menyuarakan persoalan pendidikan dan jalan keluarnya ke depan seperti apa. Karena memang apa yang dihadapi oleh mahasiswa hari ini juga menjadi kendala ataupun persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Menyelesaikan persoalan pendidikan ini menurutku menjadi satu kebutuhan yang harus disegerakan ya, satu kebutuhan yang harus disegerakan bagi pemerintah maupun para capres-cawapres, termasuk para kepala daerah, Bung. Karena kepala-kepala daerah juga itu kan
bertanggung jawab ya kebijakan-kebijakan di daerahnya. Apalagi soal politik anggaran ya, pengalokasian politik anggarannya yang cukup besar, nasionalnya 20%, daerahnya juga seharusnya bisa maksimal itu 20%. Karena sampai sekarang dalam riset-riset kami baru beberapa provinsi ataupun kabupaten yang mengalokasikan pendidikan memang sebesar 20% dari APBD-nya. Ini yang coba kita dorong untuk mengatasi persoalan akses pendidikan tadi. Mungkin itu yang kami harapkan, dan kita juga nanti akan membuat diskusi-diskusi lintas gerakan untuk meningkatkan isu pendidikan ini menjadi isu strategis dalam pemilu 2024. Luar biasa. Terima kasih Bung Muhammad Asrul, Ketum LMND ini. Nanti kalau ada isu-isu lagi kita undang lagi untuk diskusi lagi Bung ya. Siap. Ini sahabat saya dulu. Siap, terima kasih. Ya. Bung, nanti pemirsa kalau misal masih ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Bung.